Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini, NIM 20051214001, kelas Sistem Informasi A 2020, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi dari prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya. Dalam spesifikasi tersebut akan memuat beberapa prosesor Intel, yaitu yang pertama ada prosesor Intel Celeron, yang kedua ada prosesor Intel Pentium, dan yang ketiga ada prosesor Intel Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, serta Core X series yang nantinya masing-masing akan berisikan segmentasi pasar, fitur, teknologi hosting, jumlah core, serta harga. Langsung saja yang pertama yaitu prosesor Intel Celeron. Prosesor Intel Celeron merupakan prosesor yang biasa dipakai pada komputer atau laptop low-end, tapi bisa dikatakan prosesor ini dengan harga yang tidak terlalu mahal, cocok digunakan untuk penggunaan komputer atau laptop sebatas untuk browsing atau menulis berkas-berkas. Celeron ini merupakan keluarga mikroprosesor buatan Intel Corporation dengan sedikit arsitektur Pentium generasi kedua. Tetapi dengan sedikit pengurangan memori cache L2, Celeron hanya berukuran 128 KB. Terdapat kelebihan serta kekurangan pada prosesor Intel Celeron ini. Untuk kelebihannya sendiri yaitu lebih dingin dan tidak cepat rusak, lebih hemat listrik, harganya pun lebih murah. Untuk kekurangannya sendiri, lebih lambat dari dual core series, fiturnya lebih sedikit dan tidak cocok untuk memainkan game-game yang ukurannya terbilang berat. Dari segmentasi pasar beranggapan bahwa Intel Celeron ini adalah suatu produk yang gagal dibuat oleh pihak Intel. Untuk perihal gaming, Celeron ini dikatakan di bawah rata-rata karena prosesor ini sengaja didesain untuk penggunaan yang tidak memerlukan kinerja prosesor yang cepat, tetapi masih bisa kok digunakan untuk bermain game yang ringan seperti CSGO, PS, Sport, GTA, dan lain sebagainya. Prosesor Intel Celeron memiliki indikator numerik. Jadi apabila semakin tinggi angkanya, maka akan semakin banyak fitur yang tersedia pada prosesor. Prosesor Celeron kompatibel dengan program komputer IA32, tetapi kinerjanya biasanya lebih rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan GPU serupa dengan merek GPU Intel dengan harga yang lebih tinggi. Merek Celeron seringkali memiliki memory cache yang lebih sedikit atau fitur canggih yang sengaja dinonaktifkan. Fitur yang hilang atau yang dinonaktifkan tersebut akan memiliki dampak variabel pada kinerjanya. Dari banyaknya jenis prosesor Intel Celeron, saya mengambil satu jenis yaitu prosesor Intel Celeron N4000 dengan teknologi boosting, memiliki Intel Virtualization Technology. Intel Virtualization Technology ini memungkinkan salah satu platform memiliki perangkat keras yang berfungsi sebagai beberapa platform atau virtual. Selain itu, teknologi ini juga menawarkan kemampuan pengelolaan yang lebih baik dengan cara membatasi downtime yang mempertahankan produktivitas dengan mengisolasi berbagai aktivitas komputer ke dalam beberapa partisi terpisah. Lalu tersedianya set instruksi 64 bit. Set instruksi mengacu pada serangkaian perintah dan instruksi padat yang bisa dipahami dan dijalankan oleh mikroprosesor. Nilai yang ditampilkan menunjukkan set instruksi Intel yang cocok untuk prosesor ini. Lalu tersedianya thermal monitoring teknologi. Thermal monitoring teknologi atau teknologi pemantauan panas itu berfungsi untuk melindungi perangkat dari sistem dari kerusakan akibat panas melalui berbagai fitur manajemen panas. Lalu tersedianya Intel Identity Protection Technology yang teknologi keamanan tertanam dan membantu memberikan metode sederhana dan tahan gangguan untuk melindungi akses ke pelanggan dan data bisnis secara online dari ancaman dan penipuan. Untuk jumlah core tersedia 2 dan jumlah thread 2 dengan harga kurang lebih berkisar antara 3 juta sampai dengan 5 juta. Lalu yang kedua ada prosesor Intel Pentium. Pentium adalah generasi kelima
dari arsitektur prosesor Micro x86 buatan Intel Corporation yang desainnya dibuat oleh Pentium. Pentium merupakan penerus dari jajaran prosesor 486 yang mulai dijual ke pasaran pertama kali pada tanggal 22 Maret 1993. Nama asli atau kode dari Pentium waktu itu adalah 80586 atau i586 untuk mengikuti penamaan generasi sebelumnya. Pentium merupakan prosesor pertama dari Intel yang menggunakan arsitektur superscalar, sehingga walaupun Pentium prosesor yang bersifat CISC, Pentium dapat bekerja seperti layaknya prosesor RISC yang kebetulan pada saat itu belum ada aplikasi yang mampu mengutilisasinya. Dari segmentasi pasar diketahui bahwa penggunaan Pentium ini lebih didominasi pada masyarakat yang berusia kira-kira 20-30 tahun ke atas. Karena dengan menggunakan prosesor ini, pengguna PC dapat mengolah berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Dengan semua keunggulannya, akhirnya chip dalam Pentium menjadi semakin kecil sehingga frekuensinya semakin tinggi dan daya yang dibutuhkan pun menjadi lebih rendah. Dan yang paling penting adalah harganya yang lebih murah dibandingkan dengan Pentium Pro. Intel beberapa kali melakukan revisi prosesor Pentium miliknya, yakni dikarenakan terdapat kesalahan dalam orientasi pembagian terhadap bilangan floating point yang benar dengan sebutan floating point division box. Selain karena kesalahan tersebut, Intel juga pernah merevisi Pentium karena masalah pada panas dan penurunan tekanan, serta pengubahan proses manufaktur prosesor. Pentium memiliki 3 generasi. Untuk Pentium generasi pertama memiliki nama kode i586, P5 atau 80586, memiliki kecepatan 60 MHz dan 66 MHz. Prosesor ini dipaketkan pada paket pin grid array 273 pin yang ditancapkan pada soket 4. Prosesor ini dibangun dengan menggunakan teknik manufaktur bipolar CMOS 800 nanometer. Karena ada 3.100.000 tabung vakum di dalamnya, sekarang digantikan fungsinya oleh transistor yang berukuran sepermiliar meter. Lalu yang kedua ada Pentium generasi kedua, memiliki nama kode P54C pada tanggal 7 Maret 1994. Prosesor ini diperkenalkan pada frekuensi 90 MHz, 75 MHz, 100 MHz. Selanjutnya dirilis seri dengan kecepatan 120 MHz, 133 MHz, 150 MHz, 166 MHz, dan yang paling tercepat 200 MHz. Berbeda dengan prosesor Pentium generasi yang pertama, prosesor ini dibangun dengan menggunakan teknologi manufaktur bipolar CMOS 600 nanometer yang mengikuti beberapa saingannya dari Motorola dan IBM. Selanjutnya ada Pentium generasi ketiga, memiliki nama kode P55C yang dirilis pada tahun 1997. Intel memasukkan tambahan 57 instruksi MMX baru ke dalam prosesor tanpa melakukan perombakan terhadap desainnya. Karena modul MMX hanya ditambahkan begitu saja ke dalam rancangan Pentium tanpa dirancang ulang, Intel terpaksa membuat unit MMX dan FPU melakukan sharing. Dalam artian saat itu FPU aktif dan MMX akan nonaktif, dan begitu juga sebaliknya, sehingga Pentium MMX dalam mode MMX tidak kompatibel dengan Pentium FPU. Prosesor ini tersedia dalam frekuensi kecepatan per bus 166 MHz per 66 MHz, 200 MHz per 66 MHz, dan 233 MHz per 66 MHz. Dari banyaknya jenis prosesor Intel Pentium, saya mengambil satu jenis, yaitu prosesor Intel Pentium Gold G6400 dengan dilengkapi teknologi boosting. Yang pertama ada Intel Hyper Threading Technology, yang diketahui sendiri akan menghadirkan 2 thread pemrosesan per inti fisik. Aplikasi yang memiliki thread tertinggi dapat melakukan pekerjaan yang lebih banyak secara paralel sehingga tugas lebih cepat selesai. Lalu adanya Intel Virtualization Technology for Directed,
lalu adanya set instruksi 64 bit. Set instruksi ini sama seperti prosesor Intel Celeron, yaitu mengacu pada serangkaian perintah dan instruksi dasar yang bisa dipahami dan dijalankan oleh mikroprosesor. Nilai yang ditampilkan akan menunjukkan set instruksi Intel yang cocok untuk prosesor ini. Lalu tersedianya thermal monitoring teknologi atau teknologi pemantauan panas yang sama dengan prosesor Intel Celeron. Jumlah core tersedia 2 dan jumlah thread tersedia 4. Harganya Rp925.000. Selanjutnya yang ketiga yaitu prosesor Intel Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 serta Core X series. Prosesor Intel Core pertama kali digunakan perangkat desktop pada pertengahan tahun 2006 yang menggantikan istilah Pentium yang sebelumnya menjadi prosesor Intel kelas atas. Nama Core i pada dasarnya adalah kategorisasi level tinggi untuk membedakan prosesor dalam satu generasi. Namun, nama Core i yang diikuti angka tertentu tidak berarti prosesor tersebut akan memiliki inti sejumlah dengan angka yang diikuti tersebut. Juga tidak menjamin bahwa fitur yang ada di dalamnya. Fitur spesifik bisa berubah antar generasi. Seiring kemajuan teknologi, menjadi mudah untuk membuat komponen low-end yang berkinerja tinggi. Hal ini juga berarti bahwa fitur yang ada, misalnya di Core i3, bisa saja tidak digunakan sama sekali di kelas selanjutnya. Kinerja umum pada GPU juga berubah antar generasi. Perbaikan tingkat rendah pada bagaimana GPU memproses informasi menghasilkan kinerja yang secara umum lebih baik, bahkan pada kecepatan clock yang lebih rendah daripada versi GPU sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan antara Core i3, Core i5, dan Core i7 merupakan istilah penting dalam generasi masing-masing. Core i3. Prosesor Intel Core i3 adalah tempat jajaran core dimulai untuk setiap generasi. Secara umum, prosesor Core i3 memiliki jumlah inti lebih rendah daripada GPU tingkat tinggi. Pada mulanya berarti bahwa Core i3 dimulai dengan prosesor dual core, tetapi untuk generasi terbaru, jumlah inti tersebut telah naik menjadi 4 inti di perangkat desktop. Dual core Core i3 sebelumnya juga cenderung memiliki 4 thread, juga dikenal sebagai hyper-threading. Intel ini telah memutuskan untuk tidak menggandakan jumlah thread dalam generasi Core i3. Sebagai gantinya dibuat GPU dengan 4 inti dan 4 thread. Prosesor Core i3 juga memiliki ukuran cache yang lebih rendah. Prosesor ini menangani lebih sedikit RAM daripada prosesor core lainnya dan memiliki kecepatan clock yang bervariasi. Saat ini prosesor desktop Core i3 generasi ke-9 memiliki kecepatan clock tertinggi yaitu 4,6 GHz, yaitu Core i3 9350K. Core i5 setingkat lebih tinggi dari Core i3 adalah Core i5. Biasanya tidak memiliki teknologi hyper-threading, tetapi memiliki lebih banyak core. Saat ini memiliki 6 core dibandingkan Core i3 yang hanya 4 core. Prosesor Core i5 baru yang dilengkapi dengan hyper-threading hanya ada di laptop, tidak ada di desktop. Core i5 juga memiliki kecepatan clock yang lebih tinggi, cache yang lebih besar, dan dapat menangani lebih banyak memori. Penanganan grafik yang terintegrasi juga lebih baik. Core i7. Pada 2017, CPU Core i7 memiliki hyper-threading untuk perangkat desktop, tetapi generasi yang lebih baru tidak. Prosesor ini memiliki jumlah inti atau jumlah core yang lebih tinggi, hingga 8 pada generasi yang ke-9, cache yang lebih besar, dan keunggulan dalam kinerja grafis, tetapi memiliki kapasitas memori yang sama dengan Core i5 saat ini. Selanjutnya, Core i9. Core i9 ada di bagian teratas pada kelas Intel Core. Saat ini masih jarang yang menggunakan, terutama yang di Indonesia. Jajaran Core i9 termasuk banyak prosesor berkinerja terbaik seperti Core i9 9900K yang menjadi andalan pada gamer memainkan game kelas berat. Pada tingkat Core i9 di generasi CPU ke-9 saat ini, terdapat 8 core, 16 thread, cache yang lebih besar dari prosesor Core i5, kecepatan clock lebih cepat hingga 5 GHz boost, dan penanganan yang lebih baik dalam kinerja grafis. Namun Core i9 GPU masih memiliki kapasitas memori maksimum yang sama dengan Core i5. Selanjutnya ada Core X series. Intel juga memiliki serangkaian prosesor yang lebih mewah, prosesor high-end desktop.
untuk penggiat teknologi, gamer, pembuat konten, atau siapapun yang membutuhkan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Intel baru saja mengumumkan prosesor Core X4 baru yang memiliki 10 hingga 18 core, karena Core i9 maksimal memiliki 8 core. Sudah memiliki teknologi hyper threading dan pulse clock yang tinggi, meskipun ya belum tentu lebih tinggi dari GPU Core i9. Core X series juga memiliki jumlah jalur PCIe yang lebih tinggi dan dapat menangani lebih banyak RAM, serta memiliki TDP atau Thermal Decide Power yang jauh lebih tinggi daripada kelas core lainnya. Dari banyaknya jenis prosesor Intel Core, saya mengambil masing-masing satu jenis, yaitu untuk prosesor Intel Core i3. Di sini ada jenis prosesor Intel Core i3 3220 yang dilengkapi teknologi boosting Intel Hyper Threading Technology, set instruksinya 64 bit dan dilengkapi Intel MyWiFi teknologi serta tersedianya thermal monitoring teknologi. Jumlah core ada 2, jumlah thread 4, harganya sekitar Rp10.990.000. Lalu jenis untuk Core i5 ada prosesor Intel Core i5 3330 dengan teknologi boosting. Tersedianya Intel Virtualization Technology, set instruksinya 64 bit, tersedianya Intel MyWiFi teknologi, dan juga ada Thermal Monitoring teknologi. Jumlah core-nya 4, jumlah thread-nya 4, dan harganya kisaran kurang lebih Rp3.750.000. Di sini jumlah core i5 lebih tinggi daripada Core i3. Selanjutnya untuk Core i7, di sini saya ambil jenis prosesor Intel Core i7 4790 dengan dilengkapi teknologi boosting. Tersedianya Intel Hyper Threading teknologi, set instruksinya 64 bit, tersedianya Intel MyWiFi teknologi, dan adanya teknologi pemantauan panas. Jumlah core 4 dan jumlah thread 8, harganya kurang lebih 4 juta. Jumlah Core i7 sama dengan jumlah Core i5, namun di sini untuk jumlah thread-nya lebih unggul Core i7. Lalu selanjutnya prosesor Intel Core i9 9900K yang dilengkapi teknologi boosting, tersedianya Intel Virtualization Technology, set instruksinya 64 bit, dan tersedianya Intel Turbo Boost teknologi 2.0, dan adanya teknologi pemantauan panas atau ini tadi Thermal Monitoring teknologi. Jumlah core 8 dan jumlah thread 16, harganya kurang lebih Rp6.199.000. Jumlah core i9 lebih tinggi daripada jumlah core i7 dan threadnya pun sama, lebih tinggi atau lebih unggul core i9. Lalu untuk Core X series, di sini ada Intel Core i9 10980XE Extreme Edition processor dengan dilengkapi teknologi boosting Intel Turbo Boost Max teknologi 3.0, set instruksinya Intel SSE 4.1, Intel SSE 4.2, Intel IVX2, Intel IVX512, dan adanya Intel Stack teknologi. Lalu ada Intel Turbo Boost teknologi 2.0. Jumlah core-nya 18 dan jumlah thread-nya 36. Harganya Rp22.500.000. Di sini untuk jumlah core dan jumlah thread lebih unggul dari core sebelumnya. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.